saya Jarang Mutiara. Saya akan mewawancarai operator sekolah. Apakah saya bisa mewawancarai Bapak? Ya, boleh, silakan. Kapan Bapak Ibu lahir? Kapan? Bapak lahir. Oh, Bapak lahir ya. Bapak lahir di Sukabumi tanggal 9 Agustus 1998. Kurang lebih sekarang 27 tahun lah ya. Apa saja kewajiban seorang operator sekolah? Kewajiban sebagai seorang operator sekolah, operator itu kan kalau diibaratkan postur tubuh ya, postur tubuh itu seperti jantung gitu. Jadi yang mengatur darah ya, yang memompa dan lain sebagainya itu operator sekolah. Jadi tanggung jawabnya lumayan agak besar, kewajibannya juga lumayan agak besar. Kalau dari segi teknis itu operator sekolah khususnya di jenjang SD itu mengerjakan beberapa data sekolah, baik itu yang offline maupun yang online. Seperti ada pekerjaan Bapak diantaranya mengerjakan dapodik. Dapodik itu diantaranya ada data siswa, data guru, data kepala sekolah, data sarana prasarana dan lain sebagainya. Kemudian Bapak juga ada mengerjakan aplikasi Arkas, ya, aplikasi Arkas melalui perencanaan dana bos, pencairan dan realisasi dan sebagainya. Begitu pun dengan LPG-nya. Nah, itu salah satu bentuk tanggung jawab dari operator dan juga kepala sekolah. Jadi bisa disebut operator itu dengan kepala sekolah itu seperti rekan yang pasti akan banyak kerjasamanya gitu, operator dengan kepala sekolah, karena beberapa keputusan-keputusan dari kepala sekolah kebanyakan dikerjakan oleh operator sekolah. Apa yang Bapak lakukan terhadap murid yang tidak disiplin? Kita punya aturan ya, jadi Bapak juga tidak punya kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri. Salah satunya kalau di dalam kelas itu ada yang disebut dengan aturan kesepakatan dengan siswa. Jadi setiap kelas itu beda aturannya gitu ya, karena diambil dari kesepakatan dengan siswa. Kalau misalkan contoh di kelas 1-2 ya paling Bapak menanyakan terlebih dahulu alasan keterlambatannya. Kalau memang bisa dimaklumi ya Bapak maklumi, tapi kalau memang tidak bisa dimaklumi ya, nah itu biasanya ada konsekuensi, khususnya kadang-kadang Bapak memberikan tambahan seperti suruh hafalan, ada tambahan hafalan sendiri gitu sebagai konsekuensinya. Jadi kalau sekarang berbuat fisik kan sudah rawan ya, bahkan tidak boleh gitu kalau sekolah. Kapan Bapak dipilih menjadi operator sekolah? Bapak dipilih menjadi operator sekolah itu di tahun kedua Bapak mengajar. Di semester kedua Bapak mengajar itu di tahun 2022-an. Ya, karena Bapak masuk 2021, di tahun selanjutnya Bapak ditunjuk menjadi operator sekolah. Saat ada guru yang melaporkan ada murid yang tidak disiplin, apa yang akan Bapak lakukan? Kalau ada guru yang melaporkan ada siswa yang tidak disiplin, itu mulai dari cara dia tidak mengerjakan tugas ataupun keterlambatan, sebenarnya kalau di SD itu dikembalikan lagi kepada wali kelasnya. Ketika memang wali kelasnya merasa sudah kewalahan, paling jatuhnya kalau dengan Bapak tuh sharing. Jadi Bapak ngasih masukan aja. Oh Bu, baiknya begini, Pak, baiknya begini, sharing. Karena kalau Bapak mengambil keputusan, Bapak ngerasa kurang berwenang aja, ada wali kelas. Tapi kalau ada yang melakukan hal ini, Bapak bisanya ngasih masukan aja atau sharing dan gitu. Apa misi dan visi Bapak? Oh, saat ini kita sedang memiliki bantuan sekolah berupa IT ya. Jadi visi dan misi Bapak adalah ingin memperkenalkan dunia teknologi kepada seluruh siswa. Tapi karena ini jenjangnya SD, Bapak mengadakan eskul IT dari kelas 4. Karena kalau 1 sampai kelas 3 kan masih terlalu kecil ya. Mama tahannya atau ngajarin lumayan agak berat. Yang kelas 4 sampai kelas 6 aja lumayan. Jadi di sini visi dan misi Bapak ada berkaitan juga dengan visi misi sekolah. Ingin memperkenalkan, memberikan pengetahuan dan pengalaman baru kepada siswa untuk mengenal ilmu teknologi, salah satunya menggunakan komputer. Karena kalau sekarang itu
bekerja di apa ya, dunia pekerjaan tuh hampir ya pasti menggunakan IT. Salah satunya adalah komputer. Yang Bapak lakukan saat pertama kali menjabat ke sekolah adalah mencari informasi ke rekan-rekan operator sekolah yang lain. Gitu. Apa sih yang tadi ya, kewajiban kepala sekolah itu apa aja pekerjaannya, kemudian ikut banyak latihan-latihan, bahkan ikut mengikuti apa bahasanya, sambil ngopi-ngopi didatengin orang yang di operator seniornya gitu, operator sekolah senior yang lain gitu. Datangan sambil ngopi-ngopi, bertanya dan sebagainya, karena itu modal awal gitu buat Bapak pribadi, karena tidak ada latihannya jadi operator sekolah, nggak ada latihannya, jadi harus mau bertanya dan harus mau di apa ya istilahnya, diberikan masukan oleh yang lebih senior gitu aja sih. Awal sebenarnya tidak ada pekerjaan yang susah kalau kita mau belajar ya. Kalau kita mau belajar, mau bertanya, mau menerima masukan itu tidak ada yang susah sebenarnya. Tapi kalau mungkin untuk awal-awal kesulitannya adalah itu tadi, mencari rekan partner yang mau kita repotkan, disuruh ini bingung nih nanya ke siapa nih tentang ini gitu, bingung nih hal ini harus nanya ke siapa karena takut mengganggu aktivitas mereka gitu. Tapi alhamdulillah tantangan itu, kesulitan itu bisa Bapak hadapi sampai per hari ini. Sekolah kita kalau berupa pekerjaan alhamdulillah tidak pernah terlambat.